Beberapa bulan kemudian saat ini Bastian dan Luna sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk pemeriksaan rutin kehamilan Luna. Saat ini usia kehamilannya sudah 8 bulan. Mengandung bayi kembar 3 bukanlah hal yang mudah, dan dokter sudah memperingatkan mereka bahwa persalinan nanti mungkin akan lebih berisiko dari yang dibayangkan. Saat mobil mereka melaju di jalan utama, tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak sisi mobil mereka dengan keras. BRAKK. Bastian dengan sigap mencoba mengendalikan mobil, tetapi benturan itu cukup kuat untuk membuat kendaraan mereka berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di sisi jalan. Luna. Bastian segera menoleh ke istrinya yang terduduk dengan wajah menahan sakit. Luna memegangi perutnya dengan napas tersengal. Bastian. Sakit. D4 Rah mulai merembes dari bawah gaunnya. Bastian langsung panik. Sial. Kau pendarahan, sayang. Tanpa membuang waktu, Bastian segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ambulans. Tapi dia tahu mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Dengan tangan gemetar, dia keluar dari mobil, mengabaikan lukanya sendiri, dan berlari ke sisi lain untuk membuka pintu Luna. Dengan penuh kehati-hatian, dia mengangkat Luna ke dalam pelukannya dan segera bergegas mencari bantuan menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Luna langsung dibawa ke ruang operasi. Dokter dan perawat berlarian, menyiapkan ruang bedah darurat untuk melakukan operasi caesar. Tekanan darahnya menurun. Kita harus segera mengeluarkan bayi-bayinya, seru salah satu dokter. Bastian, yang masih berlumuran darah baik dari lukanya sendiri maupun Luna berdiri di luar ruang operasi dengan hati yang hancur. Dia bisa mendengar suara-suara dokter yang panik, suara monitor yang berbunyi tak menentu. Justin, yang baru saja tiba setelah mendengar kabar kecelakaan itu, menepuk bahu putranya dengan tegas. Dia kuat Bastian. Luna pasti bisa melewati ini. Bastian mengangguk, tetapi matanya tetap terpaku pada pintu ruang operasi yang tertutup rapat. Di dalam, Luna berjuang di antara kesadarannya yang semakin memudar. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin lemah, tetapi suara tangisan bayi yang samar mulai terdengar di telinganya. Bayi-bayiku. Tolong mereka. Pikirnya sebelum semuanya menjadi gelap. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. Bastian langsung mendekat. Bagaimana keadaan istri saya? Bagaimana dengan anak-anak kami? Tanyanya, nyaris kehilangan kendali atas emosinya. Dokter tersenyum tipis. Operasinya berjalan lancar. Bayi-bayi kalian lahir dengan selamat 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bastian menghela napas lega, tetapi tatapan dokter masih menyimpan kekhawatiran. Tapi Luna mengalami pendarahan yang cukup parah. Dia kehilangan banyak darah dan masih belum sadar. Kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Dunia Bastian seakan berhenti berputar. Elio yang baru sampai pun langsung memeluk Bastian memberinya kekuatan. Justin menepuk bahunya lagi. Dia akan bertahan, Bastian. Percayalah padanya. Bastian mengepalkan tangannya. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Beberapa jam berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bastian tetap di sisi Luna, menggenggam tangannya dengan erat. Lalu, di tengah kesunyian, jari Luna bergerak. Kelopak matanya perlahan terbuka. Luna. Suara Bastian penuh harap. Luna berkedip beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Bastian. Suaranya lemah, tetapi cukup untuk membuat air mata jatuh dari mata suaminya. Kau selamat. Bastian mencium tangannya,
merasa seolah dunia baru saja dikembalikan kepadanya. Luna mencoba tersenyum. Bayi-bayi kita. Di mana mereka? Bastian tersenyum dan menghapus air matanya. Mereka baik-baik saja. Mereka menunggumu. Tak lama, seorang perawat datang membawa 3 bayi kecil yang dibalut dengan kain lembut. Luna menatap mereka dengan air mata mengalir di pipinya. Bastian mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Luna. Aku hampir kehilanganmu hari ini. Jangan pernah lakukan itu lagi. Luna tersenyum lemah. Aku akan selalu bertahan. Untuk kalian. Tiba-tiba ponsel Bastian berdering. Dia pun pamit pada Luna untuk menjawab panggilan dan keluar dari ruangan. Bastian mengeratkan rahangnya saat mendengar kabar dari Bruno. Matanya yang tajam menyiratkan amarah yang nyaris meledak. Justin dan Elio yang duduk bersamanya di depan ruang VVIP rumah sakit juga menunjukkan ekspresi serupa. Di mana orang itu sekarang? Tanya Bastian dengan suara dingin. Orang kami sudah menangkapnya dan membawanya ke tempat aman untuk diinterogasi, dan ternyata sang sopir mabuk. Saya dan tim sudah menyelidikinya, Tuan. Di depan pintu, Tasya dan suaminya dilarang masuk ke dalam ruangan rawat Luna karena itu adalah perintah Bastian. Dia yang geram akhirnya menelpon Justin dan Bastian untuk meminta izin. Kalian dengar sendiri, kan? Kami ini bukan orang jahat. Ucap Tasya pada 2 pengawal di depan pintu. Pengawal itu menunduk dan meminta maaf. Di dalam ruangan Luna, suasana yang tadinya tenang berubah menjadi riuh ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Luna. Tasya langsung berlari masuk dengan ekspresi panik, disusul oleh Adril yang mencoba menenangkannya. Kau baik-baik saja. Aku hampir kena serangan jantung saat mendengar kabar kecelakaanmu, ditambah pengawal di depan pintu melarang kami masuk. Tasya mendekat dan memeriksa Luna seperti seorang dokter dadakan. Luna tertawa kecil meskipun masih lemah. Aku baik-baik saja, Tasya. Kalau kau terus seperti itu, aku yang malah kena serangan jantung. Adril mendesah, melipat tangan di dada. Tasya, yang melahirkan itu Luna, bukan kau. Kenapa kau yang lebih panik? Tasya cemberut. Ya jelas aku panik. Aku ini sahabatnya. Tak lama kemudian, Diego masuk dengan santai, membawa kantong plastik besar. Aku datang. Luna mengerutkan dahi. Apa itu? Diego mengangkat kantongnya dengan bangga. Makanan. Luna, kau pasti bosan makan makanan rumah sakit, jadi aku membawakan sesuatu yang lebih enak. Luna tertawa. Dari dulu kau benar-benar tahu caranya membuatku senang. Namun sebelum Diego sempat membagikan makanan, Adril menahan tangannya. Tunggu. Kau yakin ini makanan yang sehat untuk Luna? Diego tersenyum lebar. Tentu saja. Aku membawa burger, kentang goreng, dan itu semua junk food. Potong Adril sambil menatapnya tajam. Tasya menepuk dahi. Kak, kau membawa makanan seperti itu untuk orang yang baru saja melahirkan. Diego mengangkat bahu. Hei, setidaknya aku tidak datang dengan tangan kosong. Adril menghela napas, sementara Luna hanya tertawa geli melihat interaksi sahabat-sahabatnya. Bastian, Sofia dan Clarissa, yang baru saja datang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Makanan? Tanya Sofia dengan mata berbinar. Diego dengan sigap menyerahkan burger kepada si kembar. Nah, setidaknya ada yang menghargai usahaku. Bastian hanya bisa menggeleng-geleng sambil tersenyum. Di tengah semua kekacauan ini, dia bersyukur karena Luna dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Setelah Diego dengan sukses membagikan burger kepada Sofia dan Clarissa yang langsung duduk manis di sofa sambil mengunyah dengan puas, Adril akhirnya menyerah. Baiklah,
Terserah kalian. Tapi kalau Luna sakit perut, jangan salahkan aku. Luna tertawa kecil. Aku hanya akan mencium aroma makanannya, kok. Dokter sudah melarangku makan yang aneh-aneh dulu. Tasya mendesah lega, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Bastian. Kau bagaimana? Kau juga kan ada di dalam mobil waktu kecelakaan. Jangan-jangan kau juga butuh diperiksa. Saja. Bastian mengangkat alis. Aku baik-baik. Tasya menyipitkan mata curiga. Coba sini aku lihat. Tanpa aba-aba, Tasya langsung mendekati Bastian dan mencoba menarik lengannya untuk diperiksa. Apa-apaan ini? Bastian berusaha menahan tawanya sambil mundur. Aku punya suami dokter, jadi aku tahu cara mengecek luka. Tasya bersikeras. Adril hanya menghela napas panjang. Tasya, aku dokter sungguhan, dan aku bilang Bastian baik-baik saja. Bisa kau tenang sebentar? Tasya mendengus, lalu akhirnya menyerah. Baiklah, baiklah. Aku hanya ingin memastikan semuanya aman. Sementara itu, Diego yang sedang asyik mengunyah kentang goreng tiba-tiba terbatuk karena tertawa melihat ekspresi Bastian yang kebingungan menghadapi Tasya. Sofia dan Clarissa pun ikut tertawa sambil melirik Diego. Paman Diego, kau ini besar tapi tidak bisa makan dengan benar. Goda Sofia. Clarissa menambahkan, iya. Paman perlu belajar dari kami. Diego meletakkan tangannya di dada, berpura-pura tersinggung. Hei, aku ini ahli dalam makan. Kalian saja yang terlalu kecil untuk memahami seni makan yang sesungguhnya. Semua orang di ruangan itu tertawa. Bastian akhirnya menarik Luna ke dalam pelukannya, merasa lega karena di tengah semua masalah yang mereka hadapi, mereka masih bisa menikmati momen hangat seperti ini. Luna tersenyum. Terima kasih sudah datang, semuanya. Aku benar-benar beruntung memiliki kalian. Diego mengangkat burgernya. Kau tahu kami selalu ada untukmu, Luna. Tasya mengangguk antusias. Benar. Dan siapapun yang mencoba mengganggumu, harus berhadapan dengan kami juga. Bastian menatap sahabat-sahabat Luna dengan penuh rasa terima kasih. Pintu tiba-tiba terbuka lebar, dan seorang wanita dengan rambut panjang tergerai masuk dengan wajah penuh semangat. Diego Fernandez. Kau kemari tanpa mengajakku. Semua orang menoleh ke arah pintu, sementara Diego yang masih memegang burger langsung tersedak. Adril buru-buru menepuk punggungnya, sementara Sofia dan Clarissa kembali cekikikan. Maya, yang baru saja masuk, meletakkan tangannya di pinggul. Aku menelponmu dan kau tidak menjawabnya. Apa aku ini tidak penting lagi? Diego, yang akhirnya bisa bernapas lagi, mengangkat tangan dalam kepasrahan. Maya, maafkan aku, iya. Maya mendengus, lalu melangkah cepat dan mencubit pipi Diego. Kau ini, iya. Kalau kau ulangi lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Sofia yang sedang memakan burgernya berseru, Ayah, di mana adik-adik kami? Clarissa mengangguk. Iya. Kami ingin melihatnya. Bastian tersenyum melihat antusiasme anak-anaknya. Ia mengusap kepala Sofia dan Clarissa dengan lembut. Baiklah, ayo kita lihat adik-adik kalian. Semua orang di ruangan itu langsung berdiri dengan semangat. Bahkan Diego yang masih memegang burgernya buru-buru menghabiskannya dalam satu gigitan. Ayo. Aku juga ingin melihat keponakanku yang baru lahir. Bastian membantu Luna berdiri dan mendudukkannya di atas kursi roda dengan hati-hati, sementara Tasya dan Adril tetap waspada, siap membantu jika diperlukan. Mereka berjalan menuju ruangan bayi di rumah sakit, diikuti oleh Maya, Diego, Sofia, dan Clarissa yang tak sabar. Saat mereka tiba di depan ruangan bayi,
beberapa pengawal yang ditugaskan untuk berjaga memberi hormat pada Bastian. Seorang perawat yang juga ada di sana tersenyum ramah dan mempersilakan mereka masuk. Di dalam, ada 3 bayi mungil yang terbungkus selimut lembut berwarna biru muda, merah muda, dan kuning. Sofia dan Clarissa langsung menempel ke kaca inkubator, mata mereka berbinar. "Mereka kecil sekali," seru Sofia. "Gemoynya adik bayiku," tambah Clarissa dengan suara manja. Diego, yang biasanya santai, tiba-tiba menjadi gugup. "Mereka mungil sekali. Aku takut menyentuh mereka. Bagaimana kalau aku tidak sengaja menjatuhkan mereka?" Maya menyikutnya. "Tolong, Diego, kau ini segede beruang, masa takut sama bayi?" Bastian tertawa kecil, lalu menggendong salah satu bayinya dengan penuh kelembutan. "Lihat, mereka sangat tenang." Sofia dan Clarissa memandang dengan kagum. "Ayah, bolehkah kami menggendong salah satu?" Luna tersenyum. "Nanti, kalau mereka sudah lebih besar sedikit, iya." Tiba-tiba, salah satu bayi menguap lebar, lalu mengepalkan tangannya seperti sedang marah. Semua orang tertawa melihat ekspresi bayi yang seolah-olah protes karena dibangunkan. "Bayi ini pasti akan punya sifat seperti Luna," goda Diego. "Lihat, dia cemberut seperti ibunya." Luna mendelik, tetapi senyumnya tetap ada. "Tunggu saja, Diego. Nanti dia akan jadi anak yang sangat lembut." Sofia menunjuk salah satu bayi yang matanya terbuka sedikit. "Yang ini mirip kami. Dan ayah." Clarissa menatap bayi yang lain dan berbisik, "Yang ini sepertinya akan jadi anak nakal seperti paman Diego." Diego langsung menoleh. "Tidak. Semua itu fitnah." Sofia dan Clarissa cekikikan, sementara bayi-bayi itu perlahan kembali tidur dengan wajah damai. Bastian merangkul Luna dengan penuh kasih. "Lihatlah, keluarga kita semakin besar." Luna mengangguk, matanya berbinar. "Aku tidak menyangka, Tuhan begitu baik padaku." Bastian mengusap punggung Luna dan mengecup kepalanya. "Terima kasih, Luna." Beberapa hari kemudian, Bastian mengantar Luna ke dalam mobil dengan hati-hati, memastikan ia nyaman. Di kursi belakang, Bibi Nani tersenyum tipis sambil menatap ketiga bayi yang tidur dengan damai. "Syukurlah, Nona Luna bisa pulang. Rumah pasti terasa lebih hangat dengan kehadiran kalian," ucapnya lembut. Luna menoleh ke arah Bibi Nani dan tersenyum. "Terima kasih sudah menjaga anak-anak selama aku di rumah sakit, Bibi." Bibi Nani menggeleng pelan. "Ini sudah tugasku, dan aku sangat senang bisa membantu." Bastian menepikan mobil saat mereka sampai di halaman rumah. Beberapa pelayan sudah menunggu di depan untuk membantu. Ia segera turun dan membukakan pintu untuk Luna. "Hati-hati," katanya, membantu Luna keluar dari mobil. Bibi Nani dengan cekatan membawa bayi-bayi ke dalam rumah, sementara Luna melangkah masuk dengan perlahan, merasakan betapa rindunya ia pada rumah ini. Sofia dan Clarissa langsung berlari menyambutnya dengan penuh semangat. "Ibu!" seru mereka serempak, memeluk Luna erat. Luna tersenyum hangat, membalas pelukan kedua putrinya. "Ibu kangen sekali sama kalian." Bastian menatap pemandangan itu dengan penuh rasa syukur. Setelah melepas rindu dengan Sofia dan Clarissa, Luna perlahan duduk di sofa ruang tamu. Bastian dengan sigap mengambilkan bantal dan selimut tipis untuk memastikan Luna tetap nyaman. "Ibu, bolehkah kami melihat adik-adik?" tanya Clarissa dengan mata berbinar. Luna mengangguk. "Tentu, sayang. Mereka ada di kamar bersama Bibi Nani." Sofia dan Clarissa langsung berlari kecil menuju kamar bayi, sementara Bastian duduk di samping Luna, tak pernah melepaskan pandangannya darinya.
Kau butuh sesuatu. Air putih. Atau mungkin sup hangat. Luna tersenyum. Aku baik-baik saja. Duduklah sebentar. Kau pasti juga lelah. Bastian menghela napas, meski bibirnya tetap tersenyum. Lelah sedikit tidak masalah. Yang penting kau dan anak-anak baik-baik saja. Sementara itu, di kamar bayi, Bibi Nani tengah mengatur posisi ketiga bayi kembar di dalam box bayi mereka. Sofia dan Clarissa mengintip pelan, seolah takut suara mereka akan membangunkan adik-adiknya. "Bibi, mereka lucu sekali." "Iya," bisik Sofia. Bibi Nani tersenyum. "Iya, Nona Sofia. Kalian mau membantu Bibi menjaga mereka?" Clarissa mengangguk semangat. "Tentu. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Kalian bisa duduk di sini dan membacakan cerita." "Bayi seperti mereka suka mendengar suara yang lembut," jawab Bibi Nani sambil memberikan buku cerita bergambar pada mereka. Sofia membuka buku tersebut dan mulai membaca dengan suara pelan. Clarissa sesekali ikut menambahkan cerita dengan imajinasinya sendiri, membuat Bibi Nani tersenyum geli. Dari ruang tamu, Luna bisa mendengar suara anak-anaknya. Ia menoleh pada Bastian. "Mereka tumbuh sangat cepat, ya?" Bastian mengangguk. "Ya. Dan mereka belajar menjadi kakak yang baik." Luna terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Aku bersyukur kita semua masih bersama. Setelah semua yang terjadi."